Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Pratama, NIM 8607777847, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, UPBJJ Palembang. Di dalam video ini saya akan membahas perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia, khususnya pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 serta nilai Pancasila yang tercermin dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk generasi muda saat ini. Untuk yang pertama, perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Pancasila telah mengalami berbagai dinamika penerapan. Awal kemerdekaan tahun 1945, Pancasila telah mengalami berbagai dinamika penerapan. 1. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, Pancasila diterapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Namun, bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kedua, masa Republik Indonesia Serikat RIS 1949 sampai 1950, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal. Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, namun penerapannya belum stabil karena perbedaan kepentingan politik antar negara bagian. Ketiga, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, terjadi kebebasan politik yang luas, namun justru menimbulkan konflik ideologi dan pergantian kabinet yang terlalu sering. Keempat, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekril 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa, namun penafsirannya sering disesuaikan dengan ideologi politik saat itu. Kelima, masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menekankan stabilitas nasional dan 4P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Tetapi penerapannya sering bersifat formalitis dan top-down. Keenam, masa reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila kembali ditekan sebagai nilai moral dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan demokrasi dan keberagaman masyarakat modern. Kedua, untuk peristiwa penting Dekril Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin adalah Dekril Presiden 5 Juli 1959. Melalui Dekril ini, Presiden Soekarno membubarkan konstituante yang gagal menyusun UUD baru dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Peristiwa ini menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan keutuhan dan identitas bangsa Indonesia di tengah krisis politik. Ketiga, nilai Pancasila yang tercermin. Dalam peristiwa tersebut tampak jelas nilai-nilai Pancasila yang hidup, antara lain nilai persatuan, sila ketiga, supaya mengembalikan UUD 1945 dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai kerakyatan, sila keempat, walaupun melalui keputusan presiden, tujuan utamanya adalah menstabilkan pemerintah agar kepentingan rakyat tetap terjaga. Nilai keadilan sosial. Kelima, setelah Dekril, pemerintah berusaha memulihkan kondisi sosial ekonomi rakyat pasca kekacauan politik. 4. Bagi saya pribadi, peristiwa ini mengajarkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga kompas moral bangsa. Nilai-nilainya sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama nilai persatuan dan musyawarahnya. Di tengah perbedaan suku, agama, dan pandangan politik, kita perlu meneladani semangat Pancasila untuk tetap bersatu, toleran, dan berbuat adil, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai generasi muda, kita bisa menerapkannya melalui perilaku saling menghargai,
kerjasama, dan berpikir kritis tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Demikian penjelasan saya tentang perkembangan Pancasila dan peristiwa Dekril Presiden 5 Juli 1959. Semoga kita semua dapat menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.